Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Himakta Channel. Pada segmen Himakta kelas kali ini, kita akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang disusun untuk mencatat perubahan saldo pada akun tertentu yang nantinya memperlihatkan jumlah saldo yang sebenarnya di akhir periode. Yang mendasari kebutuhan akan jurnal penyesuaian adalah adanya transaksi yang sudah terjadi namun belum tercatat informasinya, dan transaksi yang sudah terjadi dan sudah dicatat namun masih memerlukan penyesuaian saldo perkiraan. Fungsi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian berfungsi untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi namun belum dicatat. Ayat jurnal penyesuaian adalah metode untuk menyesuaikan transaksi yang sudah dicatat namun memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah tujuan jurnal penyesuaian. Tujuan jurnal penyesuaian yaitu untuk memilih akun-akun yang masih bercampur sehingga menjadi akun real dan akun nominal. Pada akhir periode tertentu, akan ada beberapa akun real yang menunjukkan jumlah pasti. Hal ini utamanya pada akun real yang berjenis utang dan aktiva di dalam sebuah neraca. Yang kedua, agar dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal di akhir periode, yang juga dapat diartikan bahwa jurnal penyesuaian akan memberikan gambaran terkait jumlah beban serta jumlah pendapatan secara valid. Yang ketiga, untuk menekan setiap potensi kesalahan yang mungkin terjadi yang dikarenakan oleh pos antisipasi. Dan yang terakhir, untuk mempertahankan konsistensi yang telah ditetapkan dalam akuntansi sebuah perusahaan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Beban dibayar di muka atau prepaid expense. Menurut KESO tahun 2012, beban dibayar di muka atau prepaid expense adalah sebagai beban yang dibayar secara tunai dan dicatat sebagai aktiva sebelum digunakan atau dikonsumsi. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang belum menjadi kewajiban perusahaan untuk membayar pada periode saat ini. Namun, perusahaan sudah membayar terlebih dahulu. Hal apa saja yang dianggap sebagai biaya dibayar di muka? Daftar berikut menunjukkan contoh-contoh pengeluaran dibayar di muka secara umum. Yang pertama, sewa atau membayar uang komersional sebelum menggunakannya. Yang kedua, polis asuransi bisnis kecil. Yang ketiga, peralatan yang Anda bayar sebelum digunakan. Yang keempat, gaji atau kecuali jika Anda menunggak gaji. Kelima, taksiran pajak. Keenam, beberapa tagihan utilitas. Dan yang ketujuh, beban bunga. Sekali lagi, apapun yang Anda bayar yang belum menggunakan dianggap sebagai prepaid expense. Berikut ini merupakan contoh dari prepaid expense. Di neraca saldo terdapat Rp3.800.000. Pada akhir periode, saldo akun sisa sebesar Rp3.000.000. Artinya, premi asuransi yang menjadi beban adalah Rp3.800.000, kemudian dikurangi sebesar Rp3.000.000, sehingga hasilnya adalah Rp800.000. Nominal Rp800.000 ini yang kemudian diakui sebagai beban asuransi dan dapat mengurangi jumlah asuransi yang harus dibayarkan di awal. Berikut ini merupakan jurnal untuk mencatat prepaid expense, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp800.000. Pendapatan diterima di muka atau unearned revenues. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awal dicatat sebagai kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran
atau suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ketika sebuah perusahaan menerima pendapatan diterima di muka, maka pendapatan tersebut tidak bisa langsung dicatat sebagai pendapatan, melainkan dicatat sebagai utang terlebih dahulu. Alasannya, karena belum ada realisasi pendapatan, yang artinya masih belum menjadi hak perusahaan. Terdapat dua pendekatan dalam mencatat pendapatan diterima di muka, yaitu 1. Pendekatan neraca atau harta. Kedua, pendekatan laba rugi atau pendapatan. Berikut ini merupakan contoh pendekatan neraca atau harta. Saldo pendapatan diterima di muka berjumlah 20 juta rupiah. Dan sampai akhir periode perusahaan baru mengerjakan sebesar 5.200.000 rupiah. Jadi, dicatat sebagai pendapatan sewa bertambah dan pendapatan diterima di muka berkurang sebesar 5.200.000 rupiah. Artinya, masih ada 14.800.000 rupiah yang masih menjadi utang pendapatan perusahaan. Di bawah ini merupakan jurnal penerimaan pendapatan, yaitu kas pada pendapatan sewa dibayar di muka sebesar 20 juta. Dan jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 5.200.000 rupiah. Selanjutnya adalah pendekatan laba rugi atau pendapatan. Saat menerima pendapatan, maka jurnalnya adalah kas pada pendapatan sewa sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka sebesar 14.800.000 rupiah. Contoh yang kedua, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka bersaldo 5 juta rupiah. Namun, perusahaan masih mengerjakan senilai 2 juta rupiah saja. Artinya, masih ada 3 juta rupiah yang menjadi utang pendapatan. Berikut merupakan jurnalnya, yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 3 juta rupiah. Semoga video Himakta kelas kali ini dapat membantu kalian dalam memahami materi ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video Himakta selanjutnya.